Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Kita mulai majelis kita ini ngaji at-tibyan fi adabi hamalatil Quran dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wa khususan ila حضرة الشيخ يا هاشم الأشعري وكيا معصوم علي بني خير يا هاشم بني جميلة وحي بن العزيز وعمر فاروق بن حكيم وشيخ الشهادة وجميع مؤسسي هذه المؤسسة ومشايخ هذه المؤسسة وهذا المعهد وإلى مؤلف كتاب التبيان في أدب حملة القرآن وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal. Idza ibtada'a nalikane memulai sapa qari, sapa man, sapa ahad. Maksudnya orang yang membaca Al-Qur'an. Idza ibtada'a nalikane mulai bi qiraati ahadil qurra dengan qiraat salah satu imam qiraat. Fayambaghi maka seyukyanya, fayambaghi maka seharusnya, seyukyanya apa an la yazalu yentoh ora ilang. Maksudnya yentoh ora ilang itu la yazalu itu maksudnya selalu atau tetap. An la yazala selalu, tetap, ya selalu. Maka alal qiraati netepi ing atase qiraah biha kelawan alal qiraati ing atase netepi qiraah biha kelawan qiraati ahadil qurra, biha kelawan qiraatnya salah satu ahli qiraat. Madama selama, selagi, madama opo al kalamu kalam. Jadi ayat yang dibaca itu kalam dalam konteks satu rangkaian. Madama opo al kalamu kalam iku murtabiton, memiliki keterkaitan. Hujan ya? Iya. Hujan apa suara kipas ini? Murtabiton iku murtabiton memiliki keterkaitan. Fa'idha inqadha maka nalikane wis mari, sudah selesai, sudah habis apa irtibatuhu keterkaitannya, keterkaitan kalam itu,
falahu maka iku boleh bagi qari, bagi man, falahu maka iku wenang, iku boleh bagi qari apa an yaqra'a apa an yaqra'a utawi, kok dadi opo enggak ada anu ini. Utawi jadi khobar muqaddam ini mubtada muakhir. An yaqra'a utawi yen toh maca sapa qari bikiraati akhirin kelawan membaca menggunakan qiraat imam yang lain minas sab'ah dari imam yang 7. Bikiraati akhirin kelawan membaca yang lain, maksudnya membaca yang lain itu membaca dengan qiraat imam yang lain. Minas sab'ati yang termasuk imam qiraat sab'ah. Ada yang ketinggalan? Wal aula utawi yang lebih utama, al ula dengan al aula itu tulisannya kalau tidak ada simbol harokatnya tulisannya sama tapi maksudnya berbeda. Wal aula utawi yang lebih utama ikut dawamuhu ngelanggengake, maksudnya ngelanggengake itu tetap alal ula ing atase yang pertama fi hadzal majlis ing dalam iki majlis, di majlis ini. Jadi dalam satu majlis itu yang bagus ya pakai satu imam qiraat, kecuali dalam konteksnya pembelajaran. Saya kasih contoh. Ada yang ketinggalan enggak maknanya? Enggak ya? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu qiraatnya Imam Asim. Jadi kalian jangan sampai keliru ngarani ya. Jadi kalau qiraat itu mesti disebut qiraatnya imam itu salah satu di antara 7 orang. Yaitu Imam Makki. Imam Makki itu Ibnu Katsir. Yang kedua Imam Madani itu Imam Nafi'. Lalu Imam Abu Amr itu Al-Basri, Imam Al-Basri, Abu Amr Ibnul Ala. Lalu ada Imam Ibnu Amir itu Asyami karena berasal dari Syam. Lalu yang kelima Hamzah, Imam Hamzah itu Al-Kufi karena berasal dari Kufah. Lalu Imam Asim berasal dari Kufah, Al-Kufi juga. Lalu yang terakhir yang ketujuh Imam Ali Al-Kisai itu Al-Kufi. Berarti Kufahnya ada 3. Yang 4 beda kota tadi. Itu mesti imam itu Imam Asim, qiraat Imam Asim. Nah, dari qiraat imam ini punya murid banyak lalu diambil oleh ahli qiraat Ibnu Mujahid, Ibnu Jazari. Ini yang diambil murid yang paling hebat. Ada murid yang langsung, ada murid yang melalui perantara, berarti tidak langsung dari gurunya. Ini ada yang biwasitotin, ada yang bila wasitotin, bighairi wasito, tidak tanpa perantara. Nah, Imam Asim itu ada 2 perawi, namanya Syu'bah sama Hafiz. Maksud saya begini, jangan sampai keliru membuat istilah ini qiraatnya Imam Hafiz. Itu kurang tepat. Ini riwayat Imam Hafiz, qiraatnya Imam Asim, atau riwayat Hafiz, qiraah Asim. Ini qiraahnya Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz. Jadi jangan ada istilah qiraatnya Asim, qiraatnya Syu'bah. Enggak, itu perawi. Lah qiraatnya disandarkannya, dinisbatkan kepada imam yang 7 itu. Baru nanti pada masa Ibnul Jazari kemarin sudah saya ceritakan, itu ditambah lagi ada 3, jadi 10. Namanya qiraat asyar, al-qiraat al-asyar al-mutawatirah. Yang 3 itu siapa? Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub, sama Khalaf al-Ashir, Imam Khalaf. Jadi ada 3 itu. Saya ambil contoh begini. Umpama qiraatnya Asim, qiraatnya Imam Asim itu ketika Al-Fatihah itu membaca Maliki itu dibaca Matobi'i. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Kan begitu. Lalu nanti di ayat terakhir itu shad ya shad. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang maksudnya fasal ini gini. Kalau sampean sudah mulai dari bismillah lalu alhamdulillah, inilah khilaf, enggak ada khilaf ya. Lalu di Maliki ini sudah menggunakan asim, maka nanti di ayat yang syirat itu jangan loncat ke imam yang lain, tiba-tiba ganti pakai sin. Karena ada qiraat imam yang lain menggunakan sin. Atau menggunakan ziratal ladzina. Ini menurut ini apa yang didawuhkan oleh Imam Nawawi ini, karena memang ini satu rangkaian. Fatihah itu kan satu kalam yang murtabiton tadi itu terkait. Bisa difahami ya? Atau sebaliknya, yang atas menggunakan asusi. Pakai idgham kabir. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lalu yang bawah pakai Siratal ladzina. Nah ini berarti mari campur gitu loh. Jadi kecuali menggunakan ketika setoran qiraat sab'ah. Biasanya seperti di MQ itu kalau setoran qiraat sab'ah itu menggunakan waqaf namanya intidhari. Kalian kan sudah belajar tajwid. Tajwid itu ada waqaf ikhtiari. Ini ditinjau jadi ikhtiari nanti ditinjau dari sisi maknanya, karena ikhtiar memilih, maka nanti bisa jatuh pada tam, kafi, hasan, qobih, itu bagian dari waqaf ikhtiari. Tapi pembagian wakafnya ada ikhtiari, ada ikhtibari. Kan begitu. Kalau ikhtibari itu tengah-tengah moco ditanya ini. Atau untuk ngajar. Mandek, arek cilik ngajar anak kecil. Lalu diulang lagi. Jadi itu ikhtibari. Lalu ada iltirori. Enak-enak ngaji, semangat. Tiba-tiba kelelakan nyamuk umpama. Langsung mandek. Itu terpaksa sudah. Jadi kalaupun tidak pas, ya tidak apa-apa, namanya terpaksa, moro-moro waktu. Tapi kalau ikhtiari tadi itu tidak ada apa-apa, pokoknya saya ingin mandek di sini, ya itu harus tahu. Makanya nanti bisa jatuh ke tam, bisa jatuh, kalau tidak tepat ya bisa jatuh ke qobih, kan begitu. Lalu yang keempat ini adalah namanya waqaf intidhari. Nah ini yang belum kita praktekkan. Kalau sampai mau praktek, itu ya menggunakan jamak kubro itu. Jadi ketika setoran sab'ah itu malah diulang pas khilafnya, seret. Contoh seperti ya ayyuhalladzina amanu itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita biasa itu. Nanti ada ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. Itu ada rumusnya. Jadi ada urutannya sebagaimana yang ditulis oleh Mbak Arwani dalam Faidul Barokat. Nah yang bagus gimana? Ya ini, jangan sampai, apalagi jangan sampai, ini satu kalam loh ya, satu kalam itu rangkaian, bisa jadi berbeda ayat. Yang tidak boleh itu satu ayat itu jelas mutlak keharamannya, itu tercampur, tidak pakai waqaf intidhari, tidak pakai metode jamak untuk menjamak qiraat tadi, tidak. Jadi jamak kubra itu yang qiraat itu dijamak secara dikumpulkan di situ. Itu menggunakan waqaf intidhari. Yang tidak boleh itu satu ayat itu menggunakan qiraatnya imam yang campur, itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti jadinya Al-Qur'an ini tidak bisa dipertanggungjawabkan qiraat itu. Karena semua imam itu tidak ada yang ngarang bacaan, tidak ada. Semuanya sumbernya dari Rasulullah. Jadi qiraat itu sumbernya dari Rasulullah, bukan karangan para imam. Imam qiraat itu hanya oleh seorang ulama yang bernama Abu Bakar Ibnu Mujahid, karena ketika itu qiraat itu sudah semakin banyak, ini harus ada acuan. Siapa yang dinisbatkan ke siapa qiraat ini? Karena ketika dinisbatkan ke seorang imam, maka imam ini punya guru sampai kepada Rasulullah.
Contohnya Imam Asim bin Abin Najud. Imam Asim punya guru. Siapa gurunya namanya? Abdurrahman As-Sulami. Ada yang bilang Ibnu Abdurrahman As-Sulami, Abdullah bin Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami punya guru lagi. Siapa? Gurunya Abdurrahman As-Sulami ya para sahabat. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Utsman ibnu Affan. Lah, sahabat belajar siapa? Ke Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah. Karena Quran itu mesti lewat Jibril. Ala qalbika bilisanin apa namanya? Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Lah nazala bihir ruhul amin itu Jibril. Jadi mesti lewat Jibril. Makanya di ulumul Quran itu mesti ada biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Jadi qiraat itu begitu, Rek. Jadi bukan karangan. Saya kasih gambaran gini. Jadi dulu pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah itu masih hidup, itu pernah terjadi perbedaan bacaan. Jadi sahabat Umar itu sedang berjamaah diimami sahabat Hisham kalau tidak salah itu. Kemudian yang dibaca itu surah Al-Furqan. Tiba-tiba sampailah pada ayat kok bacaannya ini berbeda dengan apa yang diperoleh Umar dari Rasulullah. Setelah sholat itu sahabat ini ditarik oleh Umar, ditanya. Intinya sampai ini belajar ngaji ke siapa? Loh, saya dari Rasulullah. Wah, masa kok tidak sama dengan bacaan saya? Karena masih ada Rasulullah, sehingga semua permasalahan terselesaikan menghadap ke Rasulullah. Ini gimana ya Rasulullah? Lalu suruh baca sahabat yang satunya. Baca. Umar suruh baca. Apa dawuhnya Rasulullah? Wa kadzalika unzilat. Ya begitulah ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan. Lalu di hadis yang lain Rasulullah mengatakan unzilal Quran wa ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan ala sab'ati ahruf. Lah nanti penjelasan dan penafsiran sab'ati ahruf itu berbeda-beda masing-masing ulama. Tapi yang jelas sab'ati ahruf itu bukan qiraat sab'ah, tapi qiraat sab'ah itu adalah bagian dari sab'ati ahruf. Tapi jangan membatasi bahwa qiraat sab'ah yang 7 berarti sab'ati ahruf yang dimaksud hadis Rasulullah. Tidak. Kebetulan memang namanya hitungannya sama-sama 7. Nanti ada yang memahami sab'ati ahruf, sab'ah itu berapa? Sab'ah itu banyak variannya. Karena sab'ah itu tidak harus difahami 7 yang antara angka 6 dengan angka 8. Karena di Al-Quran itu, dalam tradisi Arab, itu kalau menyebut banyak itu seringkali 7 dan kelipatannya. Bisa 7, 70, 700, dan seterusnya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan. Jadi kalau kalian memohonkan ampun untuk orang-orang kafir, itu walaupun sampai 70 kali, ya tidak mungkin diampuni oleh Allah. Nah 70 itu apa maksudnya? 70 itu poso akeh-akeh. 7 juga begitu. 7 itu kadang menunjukkan banyak sab'a marrat. Kecuali kalau ada qayyid, ada pembatas. Contohnya apa? Orang yang haji tamattu tapi tidak membayar dam tapi milih untuk fasyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Disebut sab'ah. Jadi puasa 3 hari di sana ditambah 7 hari ketika sudah di rumah. Wa sab'atin idza raja'tum. Lalu ada penjelas tilka asyaratun kamilah. Oh, itu 10 hari yang sempurna. Oh, berarti 7-nya 7 beneran ini. 7 tambah 3 sama dengan 10. Oh, pintar matematikanya ini. 4 kali 4 sama dengan sempat tidak sempat mohon dibalas. Jadi begitu. Nah, sehingga 7 ini maknanya banyak sekali. Jadi qiraat sab'ah sebenarnya imam-imam qiraat itu banyak ketika itu. Cuman oleh Ibnu Mujahid ini diseleksi. Siapa yang betul-betul bacaannya. Lah nanti seleksinya itu ada 3 syarat. Ini ngaji kitab tentang qiraat ini Sofahat contohnya. Syaratnya itu yang pertama bahwa qiraah itu sanadnya sambung dan diriwayatkan secara mutawatir. Jadi sanadnya sambung dan diriwayatkan secara mutawatir. Lalu yang kedua, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Lalu yang ketiga, sesuai dengan Rosem Utsmani.
Makanya Rosem Utsmani itu mengakomodir. Jadi Rosem Utsmani itu satu rosem itu kalau memang bisa mengakomodir beberapa bacaan maka hanya ditulis menggunakan bentuk satu rosem. Contohnya Maliki. Maliki kalau ditulis tanpa alif, karena Rosem Utsmani tanpa alif, mim, lam. Jangan dibayangkan ketika Utsman bin Affan menetapkan Rosmul Mushaf itu sudah ada titik dan harokatnya, belum ada. Maliki. Sehingga bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Solat itu tulisannya ada wawunya. Karena ada qiraat yang membaca taghlidhul lam, lamnya dibaca tebal. Wa yuqimunas sholata. Gitu, itu bisa mengakomodir bacaan itu. Belum lagi yang lain-lain. Jadi tidak ada titik, tidak ada harokat. Itu bisa mengakomodir. In ja'akum fasikum binaba'in, qiraatnya Imam Hamzah fatathabbatu. Qiraatnya Asim fatabayyanu. Tulisannya podo agak sama. Coba sampai hitung giginya kan sama. Jadi ngitungnya jangan titik hurufnya, tapi giginya. Fa ta bayyanu, fa tatsabbatu. Podo tulisannya. Rosem Utsmaninya sama. Nah, tinggal nanti Rosem Utsmani itu berkembang sampai Rosem Utsmani itu punya madhab, yaitu madhabnya Imam Abu Amr Ad-Dani yang punya kitab At-Taisir fi Sab'ah itu. Sama muridnya Imam Abu Dawud bin Najah, Imam Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Itu dua pakar rosem yang dijadikan Asy-Syaikhoni. Asy-Syaikhoni itu dua orang yang ahli rosem sehingga menjadikan madhab. Lah yang dipilih oleh Quran Mushaf standar Indonesia itu Imam Abu Amr Ad-Dani. Lah kalau yang dipilih oleh Mushaf yang diterbitkan oleh Mujamma' Al-Malik Fahad Madinah itu yang madhab yang satunya, yang muridnya. Sehingga ada beda tulisan. Sampai kalau lihat wal asri as-solihat itu tulisannya shad, tidak ada alif ngadegnya gini, tapi cukup diberi simbol harokat yang berdiri seperti Maliki, langsung lam. Tapi kalau mushaf Indonesia itu shadnya panjang begini. Apakah yang ada panjangnya itu tidak Utsmani? Itu sama-sama Utsmani, hanya beda madhab. Karena dulu Utsman itu juga menulis rosemnya itu tidak hanya satu salinan, tapi beberapa salinan yang dikirim ke kota-kota di mana di situ Islam tersebar luas, kota-kota besar. Di antaranya Basra, Kufah, Madinah, Makkah, Syam. Ini meneliti tentang Rosem Utsmani saja. Dulu adalah alumni MK itu menghasilkan satu disertasi. Jadilah disertasi doktor. Itu meneliti perbedaan rosem antara rosem mushaf standar Indonesia dengan mushaf Saudi Arabia. Ada 1.400 sekian perbedaan dalam penulisan. Tapi sama-sama rosem Utsmani gitu loh. Lah kalau yang disepakati yang tidak ada perbedaan seperti tulisan Maliki, seperti tulisan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu mimnya tidak ditulis ada alifnya gitu, enggak, mesti begitu tulisannya. Jadi ada yang sama. Ini kalau kita bicara rosem. Oke, kembali ke qiraah tadi. Jadi dalam satu ayat jangan dicampur antara satu imam versi satu qiraat dengan imam qiraat yang lain. Nanti kalau kalian sudah belajar tentang ini akan lebih tahu. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada. Sudah paham semua nggih? Luar biasa. Alhamdulillah. Faslun. Nah, ini mulai lagi nih, beda lagi. Faslun utawi iki ku fasal. Qala ulama, qala dawuh berkata, qala dawuh berkata, berfatwa sapa al ulama para ulama. Al ikhtiyaru utawi yang dadi pilihan. Al ikhtiyaru utawi yang jadi pilihan, yang ikhtiar iku an yaqra'a yen toh maca sapa qari. Iku an yaqra'a yen toh maca sapa qari. Ala tartibil mushafi, sesuai urutan mushaf. Ing atase tartibil mushaf yaitu sesuai urutan mushaf.
Fayaqra'u maka maca sapa qari al-Fatihata ing surah Al-Fatihah. Tsummal Baqarata kemudian ing surah Al-Baqarah. Tsumma Ala Imrana kemudian ing surah Ala Imran. Jadi kalau Al-Baqarah memang pakai al. Ali Imran itu alnya bermakna keluarga. Al Imran. Keluarga Imran. Ada surat yang tidak pakai al, seperti surah Maryam, Toha, Quraisy. Jangan dikasih al Maryam, al Toha, al Quraisy. Keliru. Tsumma ma ba'daha, tsumma ma kemudian surat lain ba'daha kang sakwise surat-surat yang sebelumnya. Alat tartibi ing atasi tartib secara berurutan. Wasawaun lan padha uga qara'a maca sapa man fi sholati ing dalam salat au fi ghairiha atau di luar salat. Hatta qala sampai berkata dawuh sapa ba'du ashabina sebagian ulama kita, idza qara'a rupane dawuh idza qara'a nalikane maca sapa qari. Idza qara'a nalikane dawuh sapa qari. Idza qara'a nalikane dawuh sapa qari fi raqatil ula ing dalam rakaat yang pertama, berarti dalam salat ini. Surata Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Jadi kalau ada orang yang sholat rakaat pertama baca An-Nas, maka yaqra'u maka maca sapa man fi tsaniyati ing dalam rakaat kedua, fi raqati tsaniyati, fi tsaniyah ai fi raqati tsaniyah ba'dal Fatihah, setelah surat Al-Fatihah. Maka rakaat kedua membaca minal baqarati, sebagian surah Al-Baqarah dari awal itu. Ya mungkin ambil 5 ayat pertama itu sampai wa ulaika humul muflihun. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu yang baik membaca Quran itu ala tartibil mushaf, sesuai urutan. Ya. Termasuk setoran, deres, sholat. Sampai-sampai dikatakan, ada sebagian ulama yang mengatakan, kalau sholat, rakaat pertama dan rakaat kedua, itu yang baik itu ya berurutan secara mushaf. Jadi kalau rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat keduanya Al-Falaq. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Kafirun itu apa? Idza jaa nasrullah wal fath. Atau pilihannya tetap yang bawahnya tapi diloncati, boleh. Loncati maksudnya begini. Rakaat pertama itu ngambil surah Abasa. Umpama. Yang jarang diambil mungkin Al-Mutaffifin. Atau Abasa juga jarang ya. Lalu yang kedua, ambil bawahnya, bisa Al-Kafirun. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Berarti kan secara urutan itu masih duluan Al-Kafirun, tartibil mushaf. Lah kalau di sini membaca rakaat pertama An-Nas, maka rakaat kedua kurang tepat atau tidak etis kalau membaca Al-Ikhlas atau membaca Al-Falaq. Kenapa? Karena urutannya jadi naik. Gitu loh. Sehingga di sini dikatakan, dicontohkan, nek rakaat pertama kadung baca An-Nas, umpama lali ya. Moro-moro minal jinnati wan nas. Ruku. Rakaat kedua loh, aku mau kadung An-Nas terus mau copo di sini, maka membaca Al-Baqarah. Kenapa? Karena Quran itu muter, itu lingkaran yang saling terkait. Maka Al-Baqarah 5 ayat. Sampai wa ulaika humul muflihun. Sudah, itu yang bagus gitu loh.
Gimana kalau enggak tahu enggak apa-apa. Gimana kalau tahu baca An-Nas terus rakaat keduanya baca Al-Ikhlas? Tidak dosa, cuman ini soal etika gitu loh. Karena nanti kalau kalian belajar tentang munasabah, jadi ada namanya ilmu munasabah. Munasabah itu ada munasabah di antara surat, apalagi kalau runtut gitu ya. Itu ada keterkaitan yang luar biasa. Biasanya kalau surat-surat itu di akhir penghujung surat, di akhir ayat, akhir surat itu, di penghujung itu, dengan awal pembuka surat berikutnya, itu ada korelasi, ada munasabah, ada keterkaitan yang erat. Jadi begitu. Contoh, surat Al-Fatihah masuk Al-Baqarah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kan berarti ada golongan yang pertama yang an'amta alaihim. Ya. Siapa an'amta alaihim itu dijelaskan di surah An-Nisa, may yuti'ir rasul faqad ata'a, apa namanya? Apa ayatnya itu? Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, kan begitu? Wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ada 4 golongan itu penjelasannya. Itu orang yang diberi nikmat. Lalu yang kedua, ghairil maghdub alaihim, yaitu orang-orang yang maghdub alaihim. Dan yang ketiga ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Nah, ini memang dalam tafsir-tafsir klasik banyak dijelaskan ini orang yang bertakwa, lalu orang al-Yahud sama an-Nasara, kan begitu. Tapi kaitannya dengan Al-Baqarah di awal, coba di awal sampai lihat itu ada penjelasan yang pertama tentang orang-orang bertakwa, mulai dari hudal lil muttaqin alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun sampai wa ulaika humul muflihun. Lalu bicara golongan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu yang jelas. Jelas itu apa? Ya jelas kekafirannya. Dia menampakkan kekafirannya sehingga gampang dideteksi, itu gampang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim dan seterusnya. Mulai ada golongan yang ketiga, ini yang angel deteksinya. Apa itu? Siapa? Golongan orang-orang munafik. Orang munafik itu kalau disuruh memperbaiki, disuruh dia tidak merasa, dia malah ngeyel, dia merasa kami ini sebenarnya berbuat kebaikan dan memperbaiki. Wa idza qila lahum la tufsidu fil arqalu innama nahnu muslihun dan seterusnya. Nah, orang-orang munafik itu ternyata di sini penjelasannya jauh lebih panjang dibanding penjelasan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang kafir. Jadi ada keterkaitan. Contoh lagi, apa contohnya ya? Surat-surat pendek. Quraisy, surah Quraisy itu akhir suratnya itu bicara mengenai nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Lalu secara umum pesannya itu memang kepada orang Quraisy, tapi kepada siapapun jangan sampai lupa nikmat Allah dengan cara apa? Mensyukuri. Mensyukuri itu harus ada peningkatan ibadah, falyabudu. Nah, termasuk bentuk mensyukuri, maka jangan sampai lali, lek duwe rezeki lebih, itu jangan sampai mendustakan hari akhir. Karena orang kalau tidak mensyukuri itu tidak percaya hari akhir, sehingga dia termasuk alladzi yukadzibu biddin. Ciri-cirinya apa? Orang yang tidak percaya hari akhir, tidak taat agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin dan seterusnya. Jadi ada keterkaitan. Makanya kalau dibaca urut itu ada hikmahnya tersendiri. Nah, nanti ada penjelasan gimana kalau anak di TPQ ngafalkan dari An-Nas lalu naik ke Al-Falaq, itu masih diperbolehkan. Nanti ada penjelasan kayaknya. Yang tidak boleh itu kalau mocot diwalik, itu akan merusak makna. Apalagi disengaja. Mocot diwalik itu umpama minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus apa atasnya? Jadi dari bawah ke atas. Mau baca Fatihah dari
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Arrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kualik kok maknanya. Kecuali loh ya, kecuali umpama sampean sendiri tidak di depan publik, pengen hanya ngetes atau nguji kelancarannya. Jadi saya pengen mau coba sih saya lancar bener apa enggak, sampai diwaca malik. Jadi kayak terlihat begitu di awang-awang saking lancarnya. Jadi kayak melihat mushaf sehingga enggak salah blas. Tapi melihatnya itu dalam an-dhahri qalbi. Jadi betul-betul bi-ghaib. Tapi bisa terlihat betul itu. Itu saking lancarnya umpama. Kan lancar itu kategorinya macam-macam. Ada yang sampai sak wakof-wakofe, sampai eling sak tempatnya ini pojok sini, ini ayat nomor sekian. Ada yang sampai seperti itu. Ada yang lancar itu di mulut. Lancar. Saya begitu stop di tek. Apa iki Mang yo? Golek tengah itu ujungnya tuh angel, mulai menit kok dhuwur. La yasmauna hasisaha umpama dhuwur maneh, tret menisor maneh. Nek kate mari gak eling tengahe, eling dhuwur maneh ya kadon. Biasanya kalau lancar beneran, lancar secara di dalam lancar, di bibir lancar, itu ketika tek keliru itu langsung bisa di situnya. Tidak harus diurut lagi dari atas. Contohnya seperti imam-imam di Haramain itu. Di Makkah Madinah itu kalau bulat ya Syekh Sudes atau Syekh siapa itu bulat tek itu yang ulang dari situ langsung diulang seret ujungnya itu, dan itu sebelum diikatkan biasanya sudah langsung nyantol. Ya untuk mencapai yang mungkin begitu itu ya memang riyadhahnya luar biasa, termasuk riyadhah deresnya. Syekh Sudes itu malah kalau sampean baca biografi beliau itu dulu masih kecilnya itu katanya gudo nuakal gitu, yang gudonya arek cilik. Sampai pernah suatu ketika katanya orang tuanya itu mau ada tamu, sudah siap makanan hidangan di meja makan itu, sama saya sudah kecil itu dikasih pasir di atasnya hidangan itu. Orang tuanya marah, tapi orang tuanya marahnya itu keluar kata-kata begini, bukan kata-kata buruk tapi kun imam al-haramain, kamu dadi imam haramain, jadi imam Makkah Madinah. Ternyata keturutan itu, masih muda, kalau tidak salah masih 20 tahunan ya, beliau sudah diangkat sebagai imam di Masjidil Haram. Sekarang sudah jadi imam senior, itu tahun 80 berapa itu beliau, akhir 80-an itu sudah diangkat jadi imam Masjidil Haram. Di usianya ketika itu masih 20 atau 22, pokoknya sekitar 20-an lah. Itu sudah luar biasa. Dan jadi imam yang menguasai naghom, menguasai kiroat. Tidak hanya kiroat satu, kiroat asim. Jadi sekian kiroat. Sampai sekarang menjadi ikonnya Masjidil Haram. Ya ada imam-imam yang lain, tapi biasanya orang-orangnya, apalagi yang orang-orang lama itu, kalau sana itu ngenteni Syekh Sudes, metu-metu rek gak ngimami. Yang lain juga enak. Kalau seperti Syekh Mahir Al-Mu'aykili itu kan juga enak. Jadi begitu. Ini kembali ke materi. Jadi urutan yang bagus al-ikhtiyar itu tartibil mushaf. Paham ya? Jadi kalau sampai ngimami, umpama ngimami di sini, maka pilihlah surat yang atasnya. Kalau bisa berurutan, kalau tidak bisa berurutan ya boleh loncat tapi tetap tartibul mushaf. Kalau terpaksa tidak tertibul mushaf, ya tidak apa-apa. Ini kan soal etika. Apalagi kalau bisa urut malah enak. Nggih, monggo. Tentang tertibul mushaf ini ketika menghafal, terus kalau saya hafal dari tengah dulu atau bawah dulu, itu etikanya bagus nggak? Ketika menghafal terus dari tengah, bawah, baru atas. Jadi begini, kalau terkait dengan metode menghafal, ini tidak masuk dalam konteks ini. Jadi monggo mawon. Yang penting menghafal itu, kalaupun dari tengah, maka niatnya selesaikan semuanya. Jangan sampai dari tengah lalu yang dimiliki hanya tengah tok, tapi tidak tutup kabeh. Karena tidak sempurna nanti.
Maka biasanya orang menghafal itu macam-macam. Biasanya ada juz dari juz 30, mesti juz 30 dulu biasanya. Ada yang langsung juz 1, ada yang 28, 29, ada yang 26, 27, 28. Monggo kalau itu. Bahkan kalau pakai metodenya seperti Sulaimaniyah, itu kan juz 1 halaman depan, juz 2 halaman depan, juz ini terus kan begitu. Sampai selesai baru halaman 2 semuanya begitu. Belakang begitu. Jadi dilihat halaman berapa dari juz itu langsung ke juz berikutnya, juz berikutnya. Itu metode, monggo kalau itu monggo. Cuman ini secara yang baik gitu loh. Kalau mau mengambil hikmahnya, tapi nanti kalau sudah jadi yang bacanya tetap yang bagus ya urut. Kalau sudah jadi hafalannya. Kalau dalam proses, monggo. Yang penting saya belum tahu kalau yang model hafal dibalik itu yang belum tahu saya. Yang dibalik kayak tadi ngafalkan dari siratal ladzina an'amta 'alaihim baru ihdinas siratal mustaqim. Kalau yang itu yang bisa merusak tatanan. Karena dari sisi makna nanti bisa berbalik-balik itu. Tapi kalau sekedar mulai dari saya mulai dari 16 dulu sampai ke belakang atau mulai 21 dulu karena nanti 21 ini yang paling biasanya nanti berat. Sehingga dimulai 21 dulu. Kalau dimulai hafalan lebih dulu, itu berarti kan deresnya lebih sering dibanding hafalan yang juz terakhir. Jadi biasanya hafalannya lebih dulu itu lebih sering deresnya sehingga lebih kuat. Juz 30, juz 1. Kalau mau khataman itu deres juz 1, yang baca juz 1, juz 2 itu rebutan. Kenapa? Karena itu yang pertama dan itu balik-balik diteres, muternya balik-balik. Sudah giliran masuk juz 21, 22, 23, 24. Oh, engkau dhisik. Ada yang begitu. Ngeten. Jadi enggak apa-apa, jangan berkecil hati. Yang enggak boleh itu kalau hanya berencana tapi gak mulai-mulai. Saya mulai tengah aja. Mulai kapan? Ya besok lah. Besok ditanya mulai kapan? Ya besok lah. Gak mulai-mulai itu enggak boleh. Yang penting segera dimulai. Monggo. Yang sama? Enggak apa-apa. Boleh. Tapi jari makmum ini loh, kok pandai pancet aja suratnya. Yang bagus tuh, karena setelah Al-Fatihah itu kan memang disunahkan membaca surat minimal itu sejumlah surat yang paling sedikit dalam Al-Quran itu 4 ayat. Kalau dalam madhab Syafi'i loh ya, karena Bismillah itu hitungan hitungan ayat pertama dari surat itu. Wal asr itu dimulai dari Bismillah. Kalau imam yang lain ya 3, karena Bismillah, Imam Malik Bismillah tidak termasuk bagian dari surat. Ya kalau bisa milih yang lain, kenapa? Karena untuk ya sama pahalanya dapat, cuman kan ya mending pilih yang lain gitu loh. Tapi kalau terpaksa apalagi hafalnya cuman kul hutok ya kul huwai enggak apa-apa wis. Tapi kalau anak lokal sini ya masuk kul hutok kan tidak mungkin. Tapi kalau dari sisi boleh ya boleh saja. Oh enggak baca itu loh enggak apa-apa. Tapi kan gitu loh, kesunahannya kan enggak biasa pakai. Sampean ngimami sholat maghrib rakaat pertama setelah Bismillah, meneng dulu memberi kesempatan makmum baca Fatihah, langsung Allahu Akbar enggak apa-apa. Tapi makmumnya bingung, loh, enggak mau surat. Yang lain? Nggih, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Semisal kan menjadi imam itu yang dibaca surat Al-Imran atau surat Al-Baqarah. Nah, itu ada ketentuan atau tidak? Semisal harus 5 ayat atau 1 kaca misal atau hanya 1,5 kaca. Kalau ketentuan pasti enggak, cuman begini. Pertama yang jadi catatan, kita harus tahu kondisi makmum. Kalau ngimami di sini, ini kan kita tahu kegiatannya kan tidak mungkin ada yang selak pergi ke pasar kecuali yang piket ya. Tapi ke pasar habis isya kan ya tidak mungkin. Habis maghrib jadwalnya sudah jelas. Habis maghrib deres kan begitu. Kalau sing selak anak rewel kan tidak ada. Sehingga kalau di sini umpama ditradisikan 1 kaca dan itu disepakati, monggo. Sudah 1 kaca. Ya kalau belum ya bawa kaca lah, taruh depan loh. Kalau masih kurang cari lagi kaca sehingga 2 kaca, masih kurang 3 kaca. Nah,
Kalau makmumnya kondisinya standar itu ya homogen, sama begini, mau dipanjangin enggak apa-apa, tapi yang penting sudah saling tahu. Contohnya seperti di masjid-masjid yang taraweh menggunakan khataman, 1 juz, ada yang 1 juz setengah. Makmumnya kan tahu, oh di sana khataman, sengaja datang ke situ biar tarawehnya lama. Yang enggak boleh itu begini ketentuannya. Kalau umpama panjenengan ini pulang pas liburan atau sudah boyong, tiba-tiba ada musola, yang musola itu khusus perempuan. Ada di beberapa daerah ada. Musola itu dibagi, ada laki-laki khusus dan perempuan khusus. Yang perempuan ini yang imami harus perempuan. Sampai diutus ngimami. Moro-moro diwoco 1 ayat tapi milih surat Al-Baqarah idza tadayantum. Wah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Ini makmumnya gak apa-apa loh, kok dawa men, padahal banyak kebutuhan. Ini yang jangan sampai, karena kita meringankan orang dan kita harus tahu kebutuhan orang. Tapi kalau ketentuan kembali lagi, kalau dalam mazhab Syafi'i maka diambil ya paling sedikit itu 3 atau 4 ayat. Tapi ada lagi yang mengatakan, loh gimana kalau ayatnya panjang tapi 1? Maka yang dihitung bukan jumlah ayatnya, tapi yang penting ya sepadan atau bisa lebih. Berarti bisa jadi jumlah hurufnya. Kenapa? Karena baca Quran tuh yang dihitung itu hurufnya. Makanya ada ayat, ada hadis, apa namanya? Yang itu Rek. Apa hadisnya Rek? Falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Depannya apa itu? Oh, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa membaca man qara'a harfan, 1 huruf dari kalamullah, dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan falahu hasanatun, dia mendapatkan 1 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 hasanah itu ternyata sepadan dikali lipatkan dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, kata Rasulullah. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu dihitung 1, tapi alif lam mim itu dihitung alif itu 1, lam itu 1, mim itu 1, dikali 10, berarti ada 30 kebaikan. Nah makanya dari situ, oh berarti ngitungnya tidak harus saklek. Karena kalau 3 ayat saklek, berarti idza tadayantum masih ditambahi lagi. Malah kedawan nanti. Wes yang penting sudah setara dengan itu, maka pilihlah. Dan sebelum rukuk, pastikan itu sudah ada di roksul ayat, sudah selesai. Jangan sebelum rukuk itu masih wakaf terus rukuk. Selesaikan di roksul ayat, di ujung ayat. Contohnya apa? Wa arsala, contohnya yang ayatnya panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Allahu akbar. Mau rakaat kedua setelah Fatihah, wal yaktub bainakum. Enggak pas nanti. Jadi selesaikannya itu bukan di wakafnya. Wakafnya itu di roksul ayat, itu baru selesai rukuk. Makanya pilihlah ayat-ayat, kalau tadi kondisi masyarakat secara umum, maka pilih ayat-ayat yang memang memungkinkan. Gitu ya pertanyaan tadi ya, arahnya ya. Oke. Monggo. Gue sendiri, gue kan kalau sholat kan yang bagus baca sesuai urutannya di Al-Quran, kayak Al-Ikhlas dulu, terus baru Al-Falaq. Nah, itu hukumnya apa? Soalnya kan katanya, kan saya kemarin kilatan kan, yang sunnah itu baca surat pendek yang panjang dulu, baru nanti yang pendek-pendek itu sunnah. Kalau dari yang pendek-pendek ke yang panjang itu makruh. Jadi begini, itu dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri, di kitab Bajuri itu memang ada bahwa rakaat pertama itu sebagaimana Rasulullah itu mencontohkan, itu biasanya ayat yang dibaca atau durasinya itu lebih panjang dibanding yang kedua. Itu memang iya, itu tinjauan fikih. Jadi tinjauan fikihnya begitu. Jadi rakaat pertama agak panjang, rakaat kedua diperpendek. Jadi ada bedanya gitu antara rakaat pertama dan yang kedua. Itu memang ada dalam Al-Bajuri. Makanya termasuk almarhum Al-Maghfurlah Kiai Basori Alwi itu ketika membaca itu beliau memendekkan, termasuk mengambil kiroat yang membaca Maliki itu dipendekkan ketika rakaat kedua. Rakaat pertama masih menggunakan asim biasa. Sementara rakaat kedua
itu dipendekkan malikinya. Karena untuk durasinya ini lebih sedikit. Makanya kalau kembali ke yang tadi, kalau ngimami, maka rakaat pertama itu kalau sudah milih al-ikhlas, milih apa contohnya? Pokoknya durasinya lebih panjang lah. Jadi kalau mau rakaat pertama pilih al-mutaffifin, rakaat keduanya berikutnya. Kalau rakaat pertamanya al-infitor, lebih pendek kan, itu memang secara urutan tidak apa-apa, tetapi nanti tinjauan fikihnya, maka ini lebih pendek, cari yang lebih panjang sedikit, berarti 2 surat, tidak apa-apa. Jamaah ini kan tidak apa-apa. Tapi kalau di kampung jangan. Baca al-mutaffifin kena apa ayatnya yang sama itu di al-mutaffifin itu. Wah, akhirnya bingung, tambah suwe nanti. Jadi begitu, itu tinjauannya begitu. Yang lain? Monggo. Ingat juz 2. Ya jangan disambung, tetap diwakafkan. Kalau disambung ya. Jadi terus moro-moro mandek, moro terus pindah juz 29. Ya tidak apa-apa. Kembali lagi, ini kan tadi dikatakan al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar itu ini adalah pendapat yang dipilih termasuk ulama mazhab Syafi'i. Tapi kalau sampean jamnya deres, umpama target saya sekarang deres juz 1. Atau kalau sudah hatam ya, saya deres juz 1 sampai 15. Ini nanti 16 ke atas ini masih proses umpama melancarkan. Saya tidak bisa deres ini, tapi yang lancar dulu saya deres, saya loncat juz berapa. Ya gak apa-apa, monggo mawon. Ini apalagi kalau pas ini loh, terutama pas sholat, pas mau ditampilkan, ya tidak apa-apa. Ini soal etika. Nah, sampean tadi itu loh, pokoknya saya ulangi lagi. Jadi ini berangkat dari sini, maka kalau sholat tadi pilihlah tartibil mushaf. Berarti kalau membaca rakaat pertama surat ini, rakaat kedua ambillah dari surat yang bawahnya. Dan jumlahnya, durasinya pilih yang lebih pendek itu untuk keluar al-khuruj minal khilaf. Jadi keluar dari khilaf-khilaf tadi itu. Oh, saya ngambil ini aja, segitu aja. Umpama rakaat pertama pilih akhir surat Al-Hasyr, agak panjang mulai dari ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad sampai Asmaul Husna itu yang bawah itu. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Ya, dan seterusnya. Rakaat kedua umpama ngambil akhir surah Al-Jumu'ah. Kan lebih pendek dibanding yang pertama. Itu bisa. Jadi rakaat pertama, kedua. Tapi kembali lagi yang paling bagus karena mengandung hikmah, maka yang alat tartib itu yang berurutan yang langsung, itu yang bagus. An-Nas, maka An-Nas itu sudah entek kan, habis kan? Maka Al-Baqarah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Tetapi karena Al-Ikhlas ini lebih pendek, kalau mau Al-Khuruj minal khilaf tadi itu, maka jangan pilih surat ini, umpama pilih Al-Lahab dengan Al-Ikhlas. Maka kita bisa keluar dari khilaf itu. Gitu loh. Bisa difahami? Itu namanya Al-Khuruj minal khilaf. Tapi kalau dari sisi haram sampai haram ya enggak. Yang tidak boleh itu sholat, mocone diwalik, itu jelas tidak sah sholatnya. Mari Fatihah, moro-moro. Walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad, Allahus samad, qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Gak sah ini. Kenapa? Ya karena Al-Quran tidak diturunkan begitu. Oh diwalik, kayak sholat, ya tidak boleh, tidak sah sholatnya. Paham ya? Tapi kalau sampean walik dewe, umpama di remeng dewe, diangan-angan dewe dalam benak sampean, tapi untuk niatnya bukan melecehkan dan bukan merubah makna, niatnya hanya untuk coba saya kelancaran saya ini sejauh mana. Nggak usah dibaca di mic, nggak usah. Itu masih ada yang memperbolehkan, tapi lebih baik ya tidak. Karena toh nanti walaupun lancar pun ya tidak ada yang baca kayak gitu. Ayo kamu lancar tak? Coba khataman diwalik mocone, wah ono. Rusak kabeh maknane nanti.
Iya kan bisa rusak maknanya. Coba itu surat Al-Maun saja. Moro-moro maca wa yamna'unal maun alladzina hum yura'un. Terus ana apa? Atasnya. Alladzina hum an salatihim sahun fawailul lil musallin. Ini kan gak iso dimaknani malian. Masa penjelasannya dulu alladzina padahal mesti kan fawailul lil musallin baru musallin siapa ini yang fawailul ini? Alladzina hum an salatihim sahun kan begitu. Yang lain, monggo. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya habis ya. Qala ba'du ashabina. Nah, ini lanjutannya. Sebagian ashab kita, para ulama-ulama kita itu mengatakan atau berkata, wa yustahabbu lan disunnahkan apa idza qara'a nalikane maca sapa qari suratan ing satu surat. Oh iya, wa yustahabbu lan dan sunnahkan oponya nanti belakangan. Idza qara'a nalikane maca sapa seseorang sapa qari suratan ing satu surat apa an yaqra'a yen toh maca sapa qari. Jadi yang disunahkan ini apa an yaqra'a yen toh maca sapa qari ba'daha yang setelah surat yang dibaca tadi, allati taliha yang berikutnya, yang mengiringinya. Jadi surat yang berikutnya. Tadi sudah kita jelaskan. Wa dalilu hadza utawi dalilnya ini iku anna tartibal mushafi bahwasanya tartibul mushaf iku innama ju'ila sesungguhnya dijadikan apa tartibul mushaf hakadha kaya mengkini seperti ini li hikmatin karena ada hikmah, karena terdapat hikmah, ada hikmah tersendiri. Fayam bagi maka seyukyanya apa an yuhafidha yen toh melestarikan, mempraktekkan, menjaga sapa qari alaiha ing atase hikmah. Jadi dengan cara urut tadi itu. Lanjutannya illa fima warada illa kejaba kecuali fima ing dalam perkara ing dalam sesuatu warada kang tumeka apa asyar'u penjelasan syarak bistitnaihi kelawan pengecualiannya ma kecualian pengecualiannya ma kasolati subhi yaumal jumu'ati seperti pada sholat subuh hari Jumat yaumal jumu'ati ing dalam hari Jumat. Yaqra'u maca sapa qari sapa orang fil ula pada rakaat pertama surat as-sajdah, surah as-sajdah. Wa fi tsaniyah dan pada rakaat kedua membaca surah al-insan atau ad-dahr. Ini secara urutan tetap urut, tetapi loncat jauh. Tapi itu boleh. Bahkan sunnahnya begitu. Rasulullah mencontohkan begitu. Jadi kalau subuh hari Jumat, rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua al-insan. Ini dipraktekkan di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram itu tidak pernah sholat panjang kecuali sholat subuh hari Jumat sama sholat tarawih yang qiyamul lail. Itu mesti panjang, karena 1,5 juz itu malam. Kalau selain itu pendek-pendek. Bahkan saya masih ingat dulu ketika haji itu nunggu Syekh Sudas kapan ngimami Jumatan. Selama di sana ada Syekh Sudas 1 kali ngimami Jumatan. Enak begitu. Yang dibaca surat apa? Surat Al-Balad. Surat Al-Balad itu tidak utuh tapi dibagi 2. Rakaat pertama separuh, rakaat kedua separuh. Jadi padahal semua enak sholat di sana itu. Nunggunya itu surat Al-Balad itu dibagi 2. Itu karena memperhatikan tadi itu kondisi makmumnya. Mungkin makmumnya ini ada yang selak kemana, kan banyak itu. Jadi tidak panjang. Tapi kalau subuh, orang sudah tahu subuh hari Jumat as-sajdah sama al-insan. Wa salatul id dan salat id. Salat itu fil ula rakaat pertama surah Qaf. Wa fi tsaniyah iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, yaitu surat Al-Qamar.
wa rakaatai sunnatil fajri, dan 2 rakaat sunnah fajar. Ini ketika sholat sunnah sebelum subuh. Termasuk sholat tahajud itu kadang-kadang ya memang surat ini yang dipakai. Fil ula, yang dalam rakaat pertama itu surah Qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsaniyah Qul huwallahu ahad. Tapi tetap yang pertama itu yang urutan atasnya. Tapi loncat. Al-Kafirun ke Al-Ikhlas kan ada loncat 2 itu. Wa raka'atil witr, dan beberapa rakaat witir. Maksudnya beberapa rakaat berarti 3 rakaat yang langsung. Kalau 3 rakaat langsung, rakaat pertama baca Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiganya Qul huwallahu ahad. Wal mu'awwidhatain. Oh, ini ada wal mu'awwidhatain. Makanya kalau tarawih itu sampean witirnya 2 tambah 1 lah, yang 1 itu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Wal mu'awwidhatain. Dan ditambah surat Al-Mu'awwidhatain. Bagaimana kalau tidak seperti itu? Lah ini penjelasannya di paragraf berikutnya. Walau khalafa al-muwalata wallahu a'lam bissawab. Jadi ini enggak saklek ya. Ini kalau yang tadi itu loh yang dijelaskan di sini, ini kalau mau dibalik ya monggo-monggo saja, tetapi ini secara adab. Makanya judulnya babnya aja fi adabil Qiraah. Makanya perlu disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Gini loh, kalau ulama-ulama dulu tuh begini. Kenapa kok urut? Karena ada rahasia, ada hikmah di balik urutan mushaf. Kalaupun tidak urut, boleh seperti ada penjelasan syarak mengenai itu, loncat. Tapi kalau kita lihat tadi, itu ayatnya atau suratnya tidak malik. Paham ya? Urutannya kan mesti yang atas dulu, as-sajdah, lalu ke al-insan, ad-dahr. Maka ad-dahr ada di juz 29, as-sajdah ada di juz 21, kan begitu. Lebih dulu 21-nya. Karena Rasulullah dulu turunnya Al-Quran itu kan memang tartibun nuzul, tidak urut. Tapi Rasulullah sudah memberi arahan, letakkan ini di sini, letakkan ini di sini, letakkan ini di sini. Maka setiap pada al-urdu al-akhirah itu fase terakhir, ketika Al-Quran sudah sempurna, Jibril turun pada bulan Ramadan melakukan tadarus dengan Rasulullah, itu sudah sesuai urutan mushaf, gitu loh. Itulah yang kemudian oleh para ulama tartibul mushaf, termasuk tartibus suwar, tertibnya urutan surat, itu namanya tauqifi, bukan ijtihadi. Paham ya? Jadi tauqifi itu sudah dari sononya. Jadi bukan ijtihad para ulama. Bukan. Itu tartibnya surah. Baru pembagian juz itu baru masa kemudian. Biar enak namanya dibagi, ada hizb, ada juz barang itu. Mudah-mudahan mohon maaf, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khawassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.